Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Adio Matematik, channel asik belajar matematik. Nah, namun kali ini saya tidak ingin membahas tentang matematika dulu ya, melainkan saya ingin membuat sebuah video informasi tentang penerimaan peserta didik baru wilayah DKI Jakarta untuk tahun 2022-2023. Dan kebetulan tadi saya sudah mengikuti acara sosialisasi tentang PBDB DKI Jakarta ini langsung di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Sebagai informasi, video ini akan saya buat menjadi beberapa bagian biar saya bisa menjelaskan lebih terperinci ya bagaimana mekanisme dan alur PBDB DKI tahun ini. Sebelum saya mulai menjelaskan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi tentang PBDB DKI yang berikutnya. Oke, kita mulai. Oke, jadi ini adalah file PDF ya yang didapatkan langsung dari panitia PBDB DKI Jakarta. Ya, terlihat di sini ada beberapa akun medsos yang bisa kita follow ya untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan nantinya ya, perkembangan penerimaan peserta didik baru. Ya, di sini ada Instagramnya, ada Facebooknya, dan juga ada Twitternya. Ya, ini ada baiknya kita memfollow atau mengikuti akun sosial media dari panitia PBDB tersebut. Oke, langsung aja kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, kita mulai pertama yaitu prinsip dan dasar hukum PBDB. Untuk prinsip PBDB ada 4 ya. Yang pertama adalah objektif, transparan, lalu akuntabel, dan juga berpihak pada anak. Oke, cukup jelas ya untuk arti dari masing-masingnya. Lalu ada dasar hukumnya, yaitu yang pertama Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, SD, sekolah menengah pertama, SMA, dan juga sekolah menengah kejuruan. Nah, diinformasikan di sini bahwa untuk Permendikbud yang digunakan masih sama seperti pada tahun yang lalu ya. Terlihat di situ masih menggunakan Permendikbud yang nomor 1 tahun 2021. Artinya tidak ada perubahan dengan yang tahun sebelumnya sebagai dasar hukumnya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, di sini artinya pelaksanaannya dilakukan secara online ya. PBDB dilaksanakan secara online mengingat tadi ada masa pandemi atau masa darurat penyebaran COVID-19. Lalu yang ketiga, Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik yang baru. Namun di situ akan diperbaharui ya dengan adanya Peraturan Gubernur tahun nomor 21 yang terbaru ya ini ya, tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tadi ya. Sehingga untuk teknis penerimaan peserta didik yang baru ini kita mengacu pada Pergub yang nomor 21 tahun 2022 ini. Oke, ini dasar hukumnya. Lalu berikutnya untuk jalur PBDB sendiri masih sama seperti tahun yang lalu. Untuk tahun ini ada 4 jalur. Yang pertama adalah prestasi, yang kedua afirmasi, lalu yang ketiga zonasi, dan yang keempat pindah tugas orang tua dan juga anak guru. Oke, yang pertama untuk jalur prestasi di sini memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang memiliki prestasi secara akademik maupun non akademik ya. Dengan nanti ada penjelasan lebih lanjutnya lagi tentang bagaimana mengikuti jalur prestasi. Lalu yang kedua untuk afirmasi ini ditujukan atau dibuat dengan tujuan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk bisa mengakses pendidikan yang lebih bermutu yang itu disubsidi oleh pemerintah. Itu untuk afirmasi. Lalu yang ketiga, jalur zonasi. Nah, ini memberikan kesempatan kepada anak-anak agar dapat bersekolah di lingkungan terdekatnya ya, sehingga tidak perlu ibaratnya ada proses perjalanan yang cukup lama ataupun cukup jauh dari tempat tinggalnya. Jika perlu, anak bisa berjalan kaki untuk menuju ke sekolahnya. Seperti itu.
Lalu dan yang keempat adalah pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, ini untuk pindah tugas orang tua ditujukan untuk orang tua yang mungkin ditugaskan oleh tempat kerjanya berpindah kota ya, berpindah tempat tugas, dan muridnya dan anaknya maksudnya itu akan mengikuti kemana orang tua tersebut berpindah tugasnya. Dan juga untuk anak guru. Nah, di sini untuk anak guru diberikan kesempatan kepada guru yang memiliki anak yang ingin bersekolah sama seperti tempat tugas guru tersebut ya, sehingga ada jalur pindah tugas orang tua dan anak guru ini. Ya, ini nanti masing-masing akan saya jelaskan lebih lanjut lagi dalam video tersendiri agar saya bisa menjelaskannya lebih terperinci dan juga durasi videonya tidak terlalu lama. Oke, kita lanjutkan dulu penjelasannya. Nah, ini secara umum ya persyaratan untuk PBDB baik itu SD, tingkat SD ya, yang mau masuk SD maksudnya, lalu SMP, SMA, dan SMK. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah usia ya, bahwa pada tingkat SD ya, bagi yang ingin masuk SD yang sekarang nih, berusia paling rendah atau minimal berarti ya, minimal 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 nanti. Nah, jadi minimal 6 tahun. Sehingga kalau yang kurang dari 6 tahun, nah ini tidak bisa ikut dalam PBDB tahun ini. Sedangkan untuk SMP ada batasan usia maksimal paling besar berarti ya, atau paling tua 15 tahun usianya pada tanggal 1 Juli 2022. Oke, sama ya tanggalnya ya, 1 Juli ya. Yang membedakan hanya usianya saja. Kalau SD tadi paling minimal 6 tahun, untuk SMP maksimal 15 tahun, SMA dan SMK ini sama ya, setingkat kan, maksimal usianya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 nanti. Lalu keterangan berikutnya untuk yang SD memiliki akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang dan tercatat dalam kartu keluarga. Nah, ini juga poin nomor 3 sama ya, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat atau paling singkat ya, 1 tahun sebelumnya pada awal pendaftaran. Jadi sudah miliki terdaftar namanya di KK itu paling tidak 1 tahun ya, jadi nggak boleh kurang dari ya, nggak boleh kurang dari setahun. Misalkan baru bikin 6 bulan yang lalu, itu nggak boleh ya, jadi harus tercatat di KK-nya paling tidak setahun ya. Oke, itu untuk persyaratan dari peserta yang boleh atau calon peserta didik yang dapat mengikuti PBDB ini. Ya, di sini ada data CPDB atau calon peserta didik baru dan juga daya tampungnya ya. Kita lihat untuk SD, jenjang SD dan MI di sini kenapa dikasih strip? Ya, dikarenakan jumlah calon peserta didik baru di sini ya, ini jumlahnya ibaratnya masih kurang dari daya tampungnya. Artinya sekolahnya banyak ya, daya tampungnya banyak, tetapi yang mendaftarkannya sedikit. Nah, itu nih untuk saat ini keadaan di DKI Jakarta seperti ini ya, untuk SD, itu tingkat SD. Sehingga ibaratnya untuk tingkat SD di sini lebih leluasa dalam memilih sekolah mana yang ingin didaftarkan ya, ingin didaftarkan seperti itu. Nah, perhatikan untuk yang SMP atau di MTS di sini ya, jumlah calon peserta didik barunya itu 125.930, sedangkan daya tampungnya itu hanya 71.993 ya. Artinya di sini daya tampungnya kurang, yang mendaftarkannya banyak, daya tampungnya kurang. Nah, di sini persentasenya berarti daya tampungnya hanya bisa menampung sebanyak 57,17% ya dari jumlah CPDB yang ada. Nah, itu kondisinya. Nah, lebih kecil lagi kita lihat untuk tingkat SMA, Madrasah Aliyah dan juga SMK ya, di mana calon
peserta didik barunya adalah 121.855. Sedangkan untuk SMA itu daya tampung SMA negerinya itu hanya 29.765. Lebih kecil lagi adalah untuk tingkat SMK ya, di sini 19.026. Nah, dimana kalau kita gabungkan ya, daya tampung SMA dan SMK tadi hanya mampu menampung sebanyak 40% dari total CPDB yang ada. Nah, sehingga tidak heran ya bahwa bagaimana sulitnya ya atau seleksi yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga bisa memilih dari jumlah yang besar tadi untuk ditampung ke dalam sekolah yang tersedia, seperti itu. Dan ini juga mungkin bisa menjadi kesempatan juga bagi sekolah-sekolah swasta ya. Nah, sekolah SMA swasta yang ibaratnya ada peluang untuk mendapatkan calon peserta didik ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi di bawahnya nih, untuk daya tampungnya tadi ada rinciannya ya, bahwa dari daya tampung yang tersedia tadi untuk tingkat SD nih ada nah ini untuk SD rincian daya tampungnya untuk jalur prestasi tidak ada. Kenapa? Ya karena ibaratnya mereka belum memiliki pengalaman berprestasi apa-apa ya kan, baru lulus TK ya, baru lulus dari TKA, TKB, mungkin ada ibaratnya piala-piala lomba menyanyi, mewarnai. Nah, tapi itu belum terhitung sebagai prestasi yang bisa digunakan di sini. Nah, lalu ada jalur afirmasi yang bisa digunakan di sini 22.735, zonasi paling besar ya, zonasi paling besar. Dan yang keempat tadi jalur pindah tugas orang tua sebesar 1.819. Nah, itu untuk SD. Demikian nih untuk berikutnya SMP dari 71.993 ini terdistribusikan untuk prestasi itu sebanyak 16.000, untuk afirmasi 17.000, sama ya, zonasi paling banyak 35.000, dan juga untuk pindah tugas orang tua 1.400. Sedangkan untuk SMA dari 29.000 total daya tampung, untuk prestasinya hanya 6.000, afirmasinya 7.000, zonasi 14.000, dan pindah tugas orang tuanya 595. Oke, yang terakhir yang SMK. Nah, kenapa yang SMK di sini tidak tertera angka untuk zonasi? Ya, dikarenakan jumlah sekolah SMK di DKI di sini masih terlalu sedikit ya. Terlalu sedikit, bahkan ada yang ibaratnya banyak sekali kelurahan-kelurahan yang tidak memiliki sekolah SMK ya, belum menyebar di setiap kelurahan yang ada. Nah, sehingga kalau dipaksakan dengan adanya jalur zonasi di sini ya bisa jadi sekolah tersebut muridnya sedikit ya. Oleh karena itu untuk jalur zonasi tidak berlaku pada jenjang SMK. Ya, seperti itu untuk rincian daya tampung dari masing-masing jenjang SD, SMP, dan juga SMK. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada perbandingan kuota jalur PBDB 2022 dengan yang tuliskan dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021, atau dibandingkan dengan Permendikbudnya untuk teknis PBDB tahun ini ya, kita ada beberapa perbedaan. Yang pertama, untuk jalur zonasi ya, jenjang SD pada Permendikbud tertulis minimal 70% ya. Pada tahun ini dialokasikan oleh panitia sebesar 73%, lebih tinggi ya, lebih banyak ya. Artinya sesuai dengan Permendikbud tadi ya, minimal 70%, yang tertulis di sini 73%. Begitupun untuk tingkat SD, ini sama ya seperti yang ada di Permendikbud, yaitu 50%, SMA 50%. Oke, tadi zonasi SMK tidak ada ya. Berikutnya untuk afirmasi. Untuk jalur afirmasi pada Permendikbud tertera minimal 15%. Nah, di sini panitia mengalokasikan 25%. SMP juga demikian, SMA juga demikian.
Untuk perpindahan tugas orang tua dan anak guru maksimal itu 5%. Artinya tidak boleh melewati angka 5% tadi ya. Kayak di sini di panitia PBDB tahun ini mengalokasikan hanya 2% saja untuk jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Ya, sama sepertinya untuk SMP dan SMA-nya. SMK juga pun demikian. Berikutnya, oh ya tadi mohon maaf, untuk afirmasi SMK cukup besar ya peningkatannya, minimal 15% yang tertera pada Permendikbud. Nah, di sini PBDB 2022 panitia mengalokasikan untuk afirmasi 43%. Oke, ini cukup tinggi sekali ya dari batas minimal yang tuliskan dalam Permendikbud. Baik, dilanjutkan. Nah, tadi untuk SD tidak ada jalur prestasi baik non akademik maupun akademik ya. Di sini di strip. Nah, untuk tingkat SMP, untuk prestasi di sini tingkat prestasi tertulis jika ada sisa kuota. Ya, artinya sisa kuota yang ada kan kalau kita lihat di sini tertulisnya minimal 50, minimal 15, maksimal 5. Nanti kalau dijumlahkan biar menjadi 100%, itu berapa sisanya? Mungkin seperti itu untuk yang tertera pada Permendikbud. Nah, tetapi karena tadi sudah dituliskan bahwa pada PBDB tahun ini zonasi, ini untuk SMP ya, itu 50%, afirmasi 25%, perpindahan orang tua 2%, maka masih ada tersisa berapa tuh? 23% lagi. Nah, dan sini dialokasikan untuk yang non akademik 5%, untuk yang prestasi akademiknya 18%. Sama sepertinya untuk yang tingkat SMA. Nah, ada perbedaan untuk yang tingkat SMK di sini ya, jenjang SMK. Oke, kita lihat di sini untuk jenjang SMK tadi karena tidak ada jalur zonasi ya, artinya ada alokasi yang cukup besar di sini. Kita lihat untuk yang memiliki prestasi secara akademik. Artinya apa? Jika murid punya prestasi akademik akan lebih besar peluangnya diterima jika melanjutkan ke jenjang SMK negeri. Nah, itu mungkin dari data ini salah satu poin yang bisa kita ambil ya. Kalau mau peluangnya besar diterima di sekolah negeri, ya ke SMK negeri, itu maksudnya ya. Baik. Sedangkan untuk prestasi non akademik jalurnya hanya 5% saja. Oke. Ya, di sini untuk afirmasi keterangannya adalah anak berkebutuhan khusus termasuk jalur afirmasi dengan kuota 2 orang per rombel ya. Ya, di sini termasuknya yang kelas inklusi ya, dengan kuota 2 orang per rombel. Sekian dulu barangkali untuk video yang pertama pada seri PBDB DKI tahun 2022 ini ya. Berikutnya di video yang selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana perbandingan PBDB tahun lalu dengan tahun ini pada setiap jalurnya ya, mulai jalur prestasi, jalur afirmasi, zonasi maupun jalur PTO tadi ya. Oke, itu akan kita bahas di video yang berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.